Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohadi Gunawan, mahasiswa Universitas Terbuka dengan parodi Teknologi Pendidikan, nomor induk mahasiswa 0450777177. Di video pada bagian keempat ini kita akan menggunakan skema dua jaringan seperti pada gambar berikut ini. Nah, seperti pada gambar, kita akan membuat skema dua jaringan. Yang pertama yaitu server. Skema jaringan yang pertama yaitu ada server, lalu PC 1, kemudian switch disambung ya untuk menyambungkan antar perangkat, lalu router, switch kedua, lalu PC jaringan yang kedua untuk jaringan yang kedua ini, lalu ada server, ilkom, dan DNS server di jaringan kedua. Baik, untuk menggunakan skema dua jaringan ini, ada dua komputer, yaitu komputer 1 dan komputer 2. Lalu 3 server, yaitu server ilkom.com, server DNS, dan server pendilkom.com, serta sebuah router yang menghubungkan kedua jaringan. Karena di sini jaringannya berbeda, maka dihubungkan dengan menggunakan router. Baik, kita akan langsung praktik di program Cisco Packet Tracer. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu memasukkan device yang diperlukan. Yang pertama PC. Di sini end device. Lalu masukkan PC ya. Nah, mungkin ini udah kelihatan. Ini kita masukkan ya, di sini saja. Lalu server di sebelah sini. Kemudian switch di sebelah sini. Lalu router 18 dengan kode 1841 di sebelah sini. Kemudian untuk menyambungkan kita gunakan switch lagi di sebelah sini. Lalu satu buah PC di sebelah sini dan dua buah server di sebelah sini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian untuk pengkabelan kita gunakan saja ini automatic
choose connection type. Jadi biar cepat mengkoneksikannya. Lalu dari sini ke sini. Oke, untuk ke routernya jangan dulu, agar mudah dipahami nanti untuk jaringannya. Nah, seperti ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu menentukan alamat IP setiap perangkat. Nah, untuk dua jaringan. Yang jaringan pertama, kita masukkan yang ini PC1 ini. Nah, ini kita konfigurasi dengan IP 192.168.1.2. Subnet masknya ini 255.255.255.0. Lalu gateway-nya kita kosongkan dulu, nanti kita akan isi. Dan DNS servernya juga nanti akan kita isi, namun kita kosongkan dulu untuk sementara. Baik, setelah itu ke server Ilkom. Nah, biar tidak ketukar, kita ganti nama menjadi ilkom.com. Kemudian untuk IP-nya kita gunakan, biar cepat saya akan copy ini. Lalu subnet max-nya 255.255.255. Kemudian nanti kita isi juga untuk bagian gateway dan DNS servernya. Oke, lalu kemudian ini untuk DNS server. Kita konfigurasi, kita ganti menjadi server DNS. Oke. Oke, untuk alamat IP-nya kita gunakan 192 ya. 192.168.1.4 dan subnetnya 255.255.255. Oke. Ini kita close. Lalu untuk, karena PC ini menggunakan alamat IP 192.168, nah ini di sini nanti muncul. Ini 192.168.1.2 dan yang server ini alamatnya 192.168.1.4 dan server Ilkom 192.168.1.2. Selanjutnya kita akan menghubungkan router dan switch. Klik di sini sampai sini. Nah, kita akan konfigurasi. Nah, sebelumnya kita perhatikan dulu. Ini kita masuk di router kosong, strip kosong. Jadi, kita konfigurasi di fast internet kosong, strip kosong. Nah, untuk
router ini kita masukkan alamat IP 192.168.1.1. Nah, seperti ini. Lalu save. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita melakukan konfigurasi pada perangkat jaringan yang satunya lagi, yaitu yang ini. Dengan konfigurasi sebentar. Nah, ini untuk PC ini kita masukkan IP-nya 10.0.0.2. Subnet mesh-nya 255.0.0.0. Lalu kita close. Nah, selanjutnya yang servernya kita konfigurasi juga. Oh iya, untuk display name-nya kita ganti menjadi server Pendilcom. Ya, Pendilcom. Lalu untuk konfigurasinya kita masukkan alamat IP 10.0.0.3. Subnet mesh-nya otomatis 255.0.0.0. Oke. Setelah itu kita hubungkan switch ke router untuk jaringan satunya lagi. Ini. Nah, lanjut kita konfigurasi di routernya di konektor 0/1. Nah, ini. Ya, dengan konfigurasi dengan alamat IP 10.0.0.1. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita konfigurasi router, oh iya, port status on. Oke. Kita akan konfigurasi server HTTP ilcom. Nah, ini. Oke. Kita masuk ke tab desktop, lalu IP konfigurasi. Nah, untuk gateway kita masukkan, karena kita di sini udah kita masukkan gateway-nya di port berapa ini? Di port 0/1 kalau nggak salah ya. Kita masukkan IP-nya 192.168.1.1. Untuk DNS-nya kosongkan dulu, nanti kita masukkan. Ya. Ini server DNS-nya. Nah, ini DNS-nya, masukkan ini alamat ini ke server ini. Nah, klik. Nah, setelah itu ke service, tab service, lalu kita on-kan HTTP dan HTTPS ya. Biasanya kalau sebelum baru pertama kali kita buka posisi HTTP dan HTTPS itu di off, maka kita on kan.
Baik, setelah itu kita lakukan konfigurasi server HTTP Pendilcom. Di sini kita konfigurasi juga. Ini alamatnya, gateway-nya tadi kita udah masukkan 10.0.0.1 DNS-nya. Nah, kita masukkan DNS yang ada di server di jaringan yang sebelah sini. Jadi, nah ini server ini kita IP-nya kita copy, lalu masukkan ke server ini, DNS servernya. Oke, paste. Sudah. Lalu ke tab service, di sini ada tab service. Kita on-kan juga. Ini udah on posisinya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi DNS. Nah, di sini. Kita konfigurasi DNS. Masuk ke tab, nah ini di sini. Tab service, lalu ke DNS. Kita masukkan, nah ini posisinya kita on kan. DNS-nya, masukkan nama server yang pertama yaitu ilcom.com. Lalu alamat IP-nya kita masukkan 192.168.1.3 ya. Kemudian add, lalu record yang kedua kita masukkan pendicom.com ya. Ini salah nulisnya, kita rename nanti. Kita masukkan pendilcom.com, lalu alamatnya 10.0.0.3, kemudian klik add. Nah, ini berarti kita punya dua record yaitu ilcom.com dan pendilcom.com. Setelah itu kita uji koneksi sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Oke, nah sebelumnya kita cek lagi di ipconfig di sini nih di PC1. Untuk gateway-nya kita masukkan, karena di sini sudah kita masukkan gateway-nya 10.0.0.1. Lalu DNS servernya kita masukkan server yang ini ya, DNS server yang ini, yaitu 192.168.1.4 seperti itu ya. Oke, kita close.
Lalu yang ini juga sama, kita masukkan IP config-nya. Oh ya udah, ini udah. Oke. Lalu kita masukkan IP config yang ini dengan gateway 192.168.1.1. DNS servernya kita masukkan 192.168.1.4. Oke. Sudah. Lalu kita cek. Oh ya, untuk ini kita rename dulu konfigurasinya. Pen dealcom.com. Baik, udah. Cek dulu. Ini 01. Kita cek. Oh ya, udah 10.01. Ini juga cek 10 ya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan pengujian yaitu dari PC ini, PC 0 ke PC 1 yang ini menggunakan command from. Kita lakukan ping 192.168.1.1. Salah. .2. Tapi request timeout berarti ini jaringan belum terhubung dengan baik ya. Nah, kita lakukan pengecekan ulang karena di sini terlihat ini masih merah ya, di router ini masih merah. Nah, kita lakukan pengecekan. Nah, di sini router 1 iya 0/0. Kita cek di sini 01 ya, 01 itu ya 10. Kita cek. Oh, sudah ini. Sudah. Oh iya, lupa. Ini portnya start. Nah, ini ternyata di sini belum di on kan. Ya, sehingga koneksi belum ada koneksi. Kita on kan. Nah, lalu di internet kosong yang port yang satunya lagi juga di on kan. Nah, close. Nah, ini sudah terkonfigurasi. Nah, kita coba lagi. Ping 192.168.1.1.
1.2. Apakah terhubung? Masih. Coba. Oke, nah ini mulai terhubung ya. Ternyata udah mulai terhubung. Oke. Lalu kita coba juga dari PC1 yang ini. PC1 ke PC yang ini, PC kosong, PC 0. Ya. Gunakan perintah command from ping lalu 192.168.1.2. Nah, ini udah ada koneksi di sini. Oh iya, coba kita cek. PC1 ini alamat IP-nya 10.0.0.2. Kita lakukan pengujian di PC1, berarti ping 10.0.0.2. Oke, klik. Nah, ini sudah ada terhubung, ada reply. Berarti koneksi jaringan dua-duanya sudah terhubung ya. Jadi jaringan yang pertama sudah terhubung dengan jaringan yang kedua melalui router sebagai gateway-nya. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan pengujian ke server menggunakan browser dari PC1. Klik di sini lalu gunakan ini. Kita akan akses ilkom.com. Ilkom yang ini ya, server ilkom.com. Kita lakukan akses ilkom.com. Lalu pencet go. Nah, ini berarti kita sudah berhasil ya terhubung dengan server. Lalu yang kedua, kita akan melakukan tes juga di PC 0 ya, PC kosong ini. Dengan membuka browser, lalu kita akan tes pendilcom.com. Kita lakukan pengetesan pendilcom.com. Apakah berhasil? Kita tunggu dulu. Belum muncul. pendilcom.com. Jika belum terhubung, kita lakukan pengecekan kembali. Ini sudah ya gateway-nya. Desktop. Ini sudah. IP address-nya udah juga. Kita cek di server DNS. pendilcom.com record. Ya.
seharusnya ini sudah bisa terkoneksi. Coba di sini kita lakukan pengecekan. pendilcom.com. Nah, tampaknya belum ada respon, mungkin ada konfigurasi yang belum lengkap atau belum lancar. Kita cek yang ini ya, pendilcom. Nah, ini harus diperhatikan juga alamat URL-nya, karena kalau salah kita mengetikkan maka akan salah juga, akan hostname tidak akan terdetek ya. Nah, kita coba pendilcom.com. Oke, ternyata masih ada kendala untuk server yang ini ya. Jadi lakukan semua pengecekan ulang seperti ini. Nah, ini cek kembali apakah HTTPS-nya itu on, lalu cek juga konfigurasinya ya, seperti ini. Oke, pendidikan pendilcom, kita cek konfigurasinya ini sudah betul ya, ini sudah betul. pendilcom.com, kita cek lagi di server DNS-nya pendilcom.com. Ya udah, pendilcom.com. Nah, ini masih ada kendala ternyata di server yang pendilcom.com. Kita coba di sini apakah bisa terakses. pendilcom.com. Nah, ini sudah terakses. Jadi, ini di PC 1 bisa mengakses ke PC yang ini, pendilcom.com. Nah, kemungkinan ada konfigurasi di PC 1 yang belum kita lakukan. Kita cek ulang di ipconfig. Ini sebenarnya sudah betul. Gateway-nya sudah betul. Lalu DNS servernya sudah. Di config-nya juga seharusnya ini bisa terhubung. Ya. Coba kita coba lagi. pendilcom.com. Nah, ini masih terjadi kendala. Apakah? Namun yang jelas dari PC ini dapat mengakses server pendilcom.com. Kemungkinan ada konfigurasi yang belum terkonfigurasi dengan baik. Oke, ini udah on. Nah,
Jadi jika kita sudah melakukan konfigurasi dengan baik, maka PC ini akan dapat membaca semua server, baik Pendilkom maupun Ilkom. Kita coba akses server Ilkom. Apakah bisa? .com. Sama. Berarti ada konfigurasi di PC 01 ini yang salah. Ya. Jadi kalau PC 1 ini bisa mengakses server ini dan server ini ya melalui browser. Nah, saya sudah melakukan simulasi sebelumnya. Kita save dulu. Kita save dulu. Praktik kedua. Oke, kita buka praktik. Yes. Uji coba. Nah, ini saya sudah melakukan uji coba dengan skema yang sama. Nah, ini dengan skema yang sama. Seharusnya PC 01 ini bisa mengakses ke semua server baik Ilkom maupun Pendilkom. Sebentar, karena ini masih terkonfigurasi, jadi belum bisa melakukan akses. Kita tunggu dulu sampai semuanya terkonfigurasi. Nah, ini sudah terkonfigurasi semuanya. Kita lakukan tes akses melalui browser ya. Yang pertama pendilkom.com. Oh, belum juga ya. Nah, ini sudah terakses. Artinya server ini bisa diakses oleh PC 0 ini, PC 0 ini. Lalu kita coba yang PC ini mengakses server Ilkom. Ilkom.com. Ya, kita coba lagi. Tutup dulu. Ilkom.com. Nah, ini sudah terakses. Jadi artinya kalau kita sudah betul konfigurasinya, maka semua server dapat terakses. Baik, demikian ya praktek terakhir, yaitu praktek keempat, menggunakan skema dua jaringan. Menggunakan skema dua jaringan, baik dengan server Pendilkom, lalu server Ilkom, dan server DNS. Ya, itu yang bisa disampaikan untuk praktik yang keempat ini. Pada bagian yang keempat ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.